Halo semuanya. Selamat datang di Kampus Rumpi. Perkenalkanlah, saya Lukman dan saya berasal dari Kota Madiun. 1 tahun yang lalu, saya baru saja menyelesaikan program magister saya di bidang Food Science and Nutrition di salah satu kampus negeri di Thailand. Dan saat ini saya berprofesi sebagai tenaga pengajar di salah satu kampus swasta di Nusa Tenggara Barat. Dan perkenalkan, saya Ningrum, saya berasal dari kota Sawalunto, Sumatera Barat. Saat ini saya bekerja sebagai karyawan di sebuah perusahaan startup teknologi yang berada di Singapura. Saya baru saja menyelesaikan pendidikan master saya sekitar 1 tahun yang lalu di sebuah universitas negeri di Thailand dengan jurusan Research Methodology. Kampus Rumpi itu apa ya? Kampus Rumpi. Oke, Kampus Rumpi adalah YouTube channel yang kami create bersama untuk masyarakat luas, khususnya pemuda-pemudi Indonesia. Yang mau merumpi tapi tidak julid, dan bukan tentang tetangga atau teman-teman kalian, tapi ini tentang jurnal atau segala sesuatu tentang kampus. Iya, tentang universitas, tentang kampus, kehidupan di dalam kampus seperti apa, nanti akan ada dan kita ulas di dalam yang namanya Kampus Rumpi. Melalui channel ini, kita ingin mengajak kamu mendiskusikan hal-hal yang mungkin bagi sebagian orang merupakan topik yang dianggap berat. Nah, di sini, di Kampus Rumpi, kita bakalan obrolin itu semua, kita bakalan rumpiin itu semua dengan ringan, dengan santai, dan juga fun. Woohoo! Yang pertama, karena kita ingin mengenalkan, menyemarakkan, membagi semangat riset dan penelitian di Indonesia. Dan bersama-sama kita akan menginformasikan dan memberitahukan bagaimana serunya, asiknya melakukan riset. Ya, karena riset itu nggak melulu soal segala sesuatu yang ada di dalam lab atau pekerjaan yang cuma dilakukan oleh akademisi, mahasiswa, atau profesi-profesi tertentu. Jadi, kalian semua pemuda-pemudi Indonesia bisa melakukan riset dimanapun, kapanpun, dan tentang apapun. Nah, masalahnya nih, berdasarkan laporan dari Global Innovation Index tahun 2019 yang dikeluarkan oleh Cornell University, INSEAD, dan World Intellectual Property Organization atau WIPO, yang mana laporan ini merupakan acuan global untuk merekam aktivitas inovasi di 129 negara. Dari 129 negara, Indonesia dilaporkan berada di peringkat ke-85. Dan kalau kita soroti lebih detail di kawasan ASEAN, Indonesia menempati peringkat kedua terbawah. Kalau kita telisik ke laporan di tahun-tahun sebelumnya nih, skor yang diperoleh Indonesia dari tahun ke tahun terlihat dinamis alias naik turun. Dan kalau kita lihat secara keseluruhan, skor Global Innovation Index yang dicapai oleh negara kita hanya naik 2 poin selama hampir 1 windu. Kok bisa ya? Kalau kita analisa lebih jauh tentang ini, dari 80 indikator yang diukur dalam kalkulasi nilai dan penetapan ranking pada laporan tahunan Global Innovation Index, dapat dilihat bahwa indikator terpentingnya adalah nilai investasi research and development,
jumlah paten dan merek internasional yang dimiliki sebuah negara, pengembangan aplikasi-aplikasi, dan jumlah ekspor produk-produk teknologi tinggi. Dari sini bisa kita lihat kan, kalau riset itu memang sangat berperan penting. Ya, kita tahu bahwa research is the key. Riset adalah kunci. Ya, nggak bisa dipungkiri memang masih banyak PR yang harus diselesaikan oleh negara kita dalam upaya improvement terhadap indikator-indikator tersebut. Nggak fair memang kalau kita nyalain pemerintah doang tanpa ngasih solusi apa-apa. Karena ternyata disadari atau enggak, keberadaan kita, eksistensi kita nih turut serta loh dalam penentuan nilai dan ranking di raport negara kita. Kalau raportnya negara itu jelek, mau nyalain aku, nyalain teman-teman aku. Enak aja, orang oleh gue ngono kuwi. Jadi deloken faktane sik. Jadi gini, kalau kita ngobrolin berdasarkan data nih ya, dari total seluruh penduduk yang ada di Indonesia, jumlah peneliti yang kita punya terhitung masih sangat rendah. Inilah akhirnya yang menjadi salah satu penyebab lambatnya perkembangan riset dan inovasi di Indonesia. Mari kita coba bandingkan. Kalau kita kepoin tetangga-tetangga kita di kawasan Asia, kemajuan ekonomi dan iptek di negara tersebut didukung oleh melimpahnya sumber daya manusia ipteknya. Berdasarkan data terupdate dari UNESCO Institute for Statistics, jumlah peneliti absolut di negara Korea Selatan. Oh my god, nyebut Korea Selatan aja aku udah kebayang uni-uni dan opa-opanya sebagai peneliti, guys. Itu mencapai angka 7.980 per sejuta penduduk. Wow. Hal yang serupa juga terjadi pada Singapura. Jumlah peneliti per juta penduduk di negara tersebut mencapai angka lebih dari 6.000. Gila. Nah, sementara itu, Malaysia memiliki lebih dari 2.300 peneliti per juta penduduk. Negara Sawadikap alias Thailand dengan lebih dari 1.300 peneliti per juta penduduk. Bagaimana dengan negara kita? Coba kita lihat. Tercatat di tahun 2018, Indonesia memiliki 216 peneliti per sejuta penduduk. Aduh, pusing kepala aing. Haredang, panas. Dan kalau kita baca buku Rencana Induk Riset Nasional tahun 2017-2045 yang dikeluarkan oleh Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Indonesia, upaya peningkatan jumlah sumber daya manusia iptek di Indonesia merupakan salah satu upaya yang diprioritaskan oleh pemerintah. Nah, kalian bisa bayangin kan, kalau kalian semua ikut dalam penelitian, ikut dalam melakukan kegiatan riset, kita bisa meningkatkan jumlah sumber daya manusia iptek di negara Indonesia. Selain itu, kita juga pengen ngenalin ke kamu pemuda-pemudi Indonesia yang punya karya research yang sangat membanggakan, gak cuma di kancah nasional, tapi juga di kancah internasional. Wow! Nah, melalui channel Kampus Rumpi ini, kita pengen memberikan apresiasi kita kepada mereka semua. Sekalian, kita pengen memberikan spotlight untuk pemuda-pemudi kece ini. Sekali lagi, kami ucapkan selamat datang di Kampus Rumpi. Tempat di mana kita bisa julid, gosip, bukan. Tapi ngerumpiin hal-hal yang baik. Sampai jumpa di episode mendatang. Wah, jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube kami, Kampus Rumpi. Sarang hiu.